Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pipin Ferian, NIM 2372202014. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Statistik Sosial. Di sini saya akan menjelaskan gambar hijau infografis yang menampilkan data terkait kemiskinan di Kota Pagar Alam tahun 2023. Yang pertama, persentase penduduk miskin. Angka kemiskinan pada tahun 2023 adalah 8,88% yang setara dengan sekitar 12.730 jiwa penduduk miskin di Kota Pagar Alam. Angka ini naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terlihat pada grafik batang di bagian atas. Yang kedua, garis kemiskinan. Garis kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, yaitu sebesar 4.819,17, artinya penduduk yang pendapatannya di bawah angka ini dianggap berada di dalam garis kemiskinan. Dan yang ketiga, indeks kedalaman kemiskinan atau P1. Indeks ini menunjukkan rata-rata jarak penduduk miskin dari garis kemiskinan, yaitu 1,11 yang naik 0,25 poin dibandingkan tahun 2022. Ini berarti kondisi ekonomi penduduk miskin semakin memburuk karena jarak mereka dari garis kemiskinan bertambah. Dan yang keempat, indeks keparahan kemiskinan atau P2. Indeks ini mengukur tingkat kesenjangan di antara penduduk miskin dengan angka 0,24 naik 0,06 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan ketimpangan antar penduduk miskin semakin melebar. Dan yang terakhir, setelah saya melakukan analisis gambar hijau yang menunjukkan peningkatan angka kemiskinan di Kota Pagar Alam, ada pendapat dan saran yang bisa saya berikan. Yang pertama itu pendapat kenaikan angka kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan di Kota Pagar Alam menunjukkan adanya tantangan serius dalam hal pemerataan ekonomi. Meskipun garis kemiskinan telah ditetapkan, kenyataannya semakin banyak penduduk yang hidup jauh di bawah standar ini. Dengan kesenjangan yang semakin lebar di antara mereka, ini mungkin disebabkan oleh inflasi, terbatasnya akses ke sumber daya ekonomi, atau kurangnya program-program kesejahteraan yang efektif untuk masyarakat miskin. Selain itu, peningkatan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa ketimpangan antara penduduk miskin semakin melebar. Artinya, ada sebagian kecil dari penduduk yang semakin terperosok dalam kemiskinan ekstrim, sementara sebagian lainnya masih dekat dengan garis kemiskinan. Ini mengidentifikasikan bahwa bantuan atau intervensi yang ada saat ini mungkin kurang menyentuh masyarakat paling rentan. Yang kedua itu saran. Saran dari saya yang pertama, peningkatan akses lapangan kerja. Pemerintah Kota Pagar Alam perlu memperkuat kebijakan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor lokal yang memiliki potensi pertumbuhan seperti pertanian, pariwisata, atau industri kreatif. Program pelatihan keterampilan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dan yang kedua adalah intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran. Bantuan sosial yang lebih terarah dan bersifat jangka panjang sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling miskin dan jauh dari garis kemiskinan. Selain bantuan keuangan, program pemberdayaan dan pelatihan usaha bagi kelompok rentan bisa membantu mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan pemerintah. Yang ketiga, ada kebijakan pengadilan inflasi dan harga barang. Mengingat garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga barang-barang pokok agar masyarakat miskin tidak semakin terbebani. Pengendalian inflasi lokal dan upaya untuk menurunkan biaya hidup juga penting untuk mencegah lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu pemerataan pembangunan dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang mendukung akses ke pasar dan peluang ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal perlu ditingkatkan. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat pedesaan atau daerah pinggiran yang miskin akan lebih mudah terhubung ke peluang ekonomi, baik di tingkat lokal maupun regional. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari gambar hijau tersebut. Mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.